Kupang. Jadi kali ini Wela bersama teman-teman yang sangat cantik. Boleh diperkenalkan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Kirang dari kelas 12E. Nama saya Anggi Serang dari kelas 12E. Nama saya Salsa Beranatia dari kelas 12O. Halo, perkenalkan nama saya Maria Della Stralando dari kelas 12A. Jadi teman-teman perlu kita ketahui kalau kakak-kakak berempat ini merupakan pemain tim basket ya, tim basket putri dari SMA Negeri 5 Kota Kupang. Dan juga kakak di depan saya ini merupakan kaptennya. Nah kak, kira-kira sebelum kalian masuk ke basket itu apakah ada jalan cerita sehingga kalian menyukai basket, terus mengikuti ekskul basket? Boleh Ya sih dijelaskan? ada ya, kalau Ya. dari saya sendiri mungkin awal mengikuti basket itu karena sering lihat orang main basket dan lama-lama menjadi suka basket. Jadinya kebetulan karena ada ekskul basket di sekolah ini, kan dari SMP tuh pengen ikut, tapi di SMP sudah ada ekskul basket. Jadinya waktu SMA ada, langsung diajak sama kawan untuk daftar. Itu Oke. pada saya. Kalau kakak-kakak yang lain juga? Sama sih, kayak diajak gitu dari kakak kelas dulu senior. Dia kan juga main basket tau. Jadi dia ngajak, coba latihan di sini, ini bagus. Karena kan jujur dari SD sampai SMP kan belum pernah ikut basket. Jadi ya semenjak latihan di SMA 5 ya sudah tahu Mencoba ya hal Iya. yang baru. Iya. Nah, Kak, kira-kira kan kita orang luar yang belum tahu basket, tahu ya basket tapi tidak mengetahui cara bermainnya ataupun bagaimana, itu kan menurut kami itu susah. Apakah ada suka duka dalam saat bermain basket pas latihan apalagi ya? Mungkin sering dimarahi. Tentunya ada sih. Ada. Oke, bisa dijelaskan, diceritakan? Kalau untuk dimarahi sama antara dari pertama itu dari izin orang tua. Pasti dari orang tua awal-awal tuh waktu ikut pasti ada lah. Iya. Itu pasti. Terus di lapangan pun demikian. Kalau buat salah, kalau namanya pelatih juga sudah capek, ditambah dengan mereka mungkin di luar ada masalah lain, kita buat hal-hal aneh, pasti di dalamnya tuh sering dimarahi. Tapi marahinnya tuh dengan hal-hal baik, kasih fisik lah contohnya. Kalau misalkan di basket itu sukanya apakah? Kan tadi ceritanya dukanya ya, tapi kalau sukanya, serunya itu apakah kira-kira? Banyak sih dapat support dari teman-teman kalau kita apa gitu, terus kita kan jadi tahu dengan main basket, terus kayak dapat teman baru, terus banyak pengalaman. Dukungan dari orang-orang terdekat apalagi ya. Paling penting sih orang tua. Iya, orang tua. Oke. Terus kan baru-baru kakak-kakak ini mengikuti DBL ya. Sebelum DBL apakah pasti meraih ya banyak sekali piala yang diberikan oleh kakak-kakak untuk SMA Negeri 5 Kota Kupang. Kita berikan tepuk tangannya dulu. Nah kak, kira-kira lomba-lomba apa saja yang sudah diikuti? Kalau dari pribadi, kalau dari B sendiri waktu itu sempat DBL sudah 3 kali sampai tahun ini. Terus sebelum itu juga kita mengikuti sebelum DBL yang kemarin ini kita mengikuti pertandingan di SMA Negeri 3 Kupang, pertandingan di SMA 1 Kupang, pertandingan di veteran. Terus banyak ya pertandingan dari Lentera dan SDH. Banyak sih pertandingan-pertandingan yang sudah kita ikuti. Berarti jam terbangnya itu sudah tinggi ya? Iya, Tinggi banget. Oke, terus nih kira-kira kakak-kakak tuh kalau misalkan pas latihan itu kalau kan kalau otomatis kalau kita sebelum masuk ke basket ataupun bukan hanya basket ya, ke ekskul lain itu perlu menyesuaikan diri. Nah, cara kakak-kakak menyesuaikan diri dan mengatur waktu, apalagi kan kita ini kelas 3. Otomatis pas lomba DBL itu pasti atur waktunya sangat susah. Jadi boleh tips dan triknya? Kalau menurut saya Lanjut. bersyukur sih ini DBL ini tahun di awal. Kalau kayak Pas tahun-tahun ujian. kemarin kan bulan Maret, jadi iya. susah sih kalau bagi Rada waktu. susah ya. Kalau dari kakak-kakak yang lain gimana? Kalau untuk atur waktu sih pasti bisa, tergantung pribadi masing-masing. Caranya gimana kan bisa pagi sampai siang sekolah, terus pulangnya bisa istirahat makan, terus kayak siap-siap latihan, terus malamnya pulang kan bisa pakai belajar. Jadi kan Itu kira-kira jam berapa tuh latihannya? Terus sampai jam berapa? Berapa Latihannya jam? itu dari jam 3 atau jam 4 sore, paling lambat itu jam 7 malam. Tapi dalam aturan itu jam 6 sudah harus selesai latihan. Kecuali kayak kita latihan khusus lagi untuk pribadi, mungkin itu nanti kalau memang mau sampai jam 7 boleh. Tapi itu maksimalnya sampai jam 7 sudah harus pulang. Oke, nah kak kita tahu ya ada isu yang mengatakan kalau anak basket itu harus tinggi.
itu harus tinggi ya kan? Iya. Itu apakah benar nggak sih? Apakah di dalam ekskulnya kakak-kakak semua itu mungkin ada ya teman-teman yang mungkin tidak setinggi kakak-kakak yang lain atau bagaimana? Ada ya? Ada banyak malah, hampir dari kita tuh apa bisa dibilang seni terlalu tinggi dan ketemu semua tuh Pas-pasan. iya pas-pasan. Nah mungkin yang tinggi itu dibutuhkan karena center. Nah contohnya kayak Salsa, dia tinggi posisinya sebagai center. Nah sedangkan Andi, dalam kalau kita bisa lihat contoh dari Andi, dia tidak terlalu tinggi tetapi dia bisa Iya. bermain basket. Nah dia dengan posisinya itu menjadi playmaker. Jadi memang dalam basket tuh kebanyakannya begitu, tapi itu kalau dengan event yang besar atau Cari di yang tinggi luar-luar, ya. iya. Tapi kalau untuk SMA sekarang di bagian kita bahkan yang putra pun ada yang pendek, malah lebih pendek dari Iya. kita yang perempuan. Iya. Jadi rasa Iya. harus. Sonde harus dari permainannya, terus Iya. dari Iya. cara dia bermain, Iya, cara bermain. kan tidak menentukan orang itu tinggi. Oke. Apakah ada kesan dan pesan sudah berbincang ya? Ada kesan dan pesan dari masing-masing kakak, silakan dari Kak Geska dulu. Pesan-pesan buat adik-adik yang mau masuk ke ekskul basket, jangan pernah ragu dan jangan takut tentang dari tinggi badan atau apapun itu, karena basket itu sangat seru ya, sangat ada sesuatu sama sekali kalau ada niat gitu. Jadi tetap semangat untuk meraih juara-juara dan tetap pertahankan juara yang ada. Kalau dari saya ya tetap semangat buat adik-adik yang mengikuti ekskul basket. Pokoknya yang terbaik, latihan teknik-teknik yang baik agar bisa mengikuti perlombaan, contohnya DBL dan bisa juga lanjut ke luar kota gitu. Kalau dari saya sendiri tetap semangat untuk adik-adik yang akan berlatih dan bergabung dalam klub basket SMA 5 Kupang. Kayak jangan pernah menyerah ataupun berpikir kayak aduh besok bisa nih ikut tim gini terlalu susah begini, jangan pernah berpikir kayak begitu, karena semua orang berawal dari contoh kan, jadi belajar Tahu, latihan ya. jadi tahu semua. Tetap semangat. Saya jangan pada semangat ya adik-adik. Terus kalau ragu masuk, kalau kayak tinggi badannya itu jangan Yes. Jangan ragu ya. ya jangan ragu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Dadah.